Pasien bernama Nyonya W dengan umur 53 tahun, berjenis kelamin wanita, beragama Islam, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, beralamat di Boyolali, dengan diagnosis nyeri lateral wrist akibat tendinosynovitis extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus. Pasien mengeluhkan nyeri pada pergelangan tangan kanannya pada saat mengangkat ibu jari ke atas dan menekukkan ibu jari ke bawah. Dari pemeriksaan tersebut, terdapat nyeri tekan pada lateral pergelangan tangan kanan dan suhu lokal pada daerah pergelangan tangan normal. Kebutuhan untuk kasus tersebut adalah amnesis untuk menegakkan ICD, nyeri lateral wrist akibat tendinosynovitis extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus, terjadi nyeri saat menggerakkan lateral wrist terutama menggenggam. Lalu dilakukan pemeriksaan secara inspeksi dan didapatkan tanda-tanda inflamasi yaitu kemerahan, bengkak atau penebalan sisi lateral pergelangan tangan. Dilakukan pemeriksaan dengan cara palpasi dan didapatkan nyeri dan bengkak pada area lateral wrist atau tendon tunnel 1 atau selubung tendon. Pemeriksaan fungsi gerak yaitu tes cepat sisi lateral pergelangan tangan, tes gerak aktif yaitu nyeri aduksi ibu jari tangan, nyeri ulnar deviasi, tes gerak pasif yaitu nyeri tes stretch flexor ibu jari dan abduksi, dan dilakukan tes khusus berupa Finkelstein test. Penegakan diagnosis berdasarkan konsep ICF pada kasus tersebut didiagnosis bahwa terjadi penyakit yang bernama De Quervain tendinosynovitis dengan problem nyeri gerak pada tendon otot M, abduksi, pol longus dan extensor polli brevis akibat tenovaginitis M, abduksi pol longus dan extensor polli brevis dengan body structure impairment, penebalan pada selubung tendon dan body function impairment, nyeri dan keterbatasan gerak pada lateral wrist dengan disabilitas, kesulitan untuk melakukan gerakan menulis, menekan tombol dan memegang sendok dan garpu. Rencana terapi dalam kasus ini adalah penata laksanaan yang diberikan yaitu dengan infrared, ultrasound, dan terapi latihan. Terapi dengan infrared atau penyinaran dengan infrared dapat mengurangi rasa nyeri. Jika nyeri berkurang, maka otot-otot menjadi rileks. Terapi dengan ultrasound dapat membantu mengurangi perlengkatan jaringan sehingga dapat meningkatkan LGS. Lalu terapi latihan berupa hold relax stretching bermanfaat untuk relaksasi otot-otot dan menambah LGS. Hold relax terdiri dari pemberian tahanan pada kelompok otot yang mengalami ketegangan. Rencana evaluasi dan follow up pada kasus tersebut yaitu evaluasi hasil terapi berdasarkan rencana evaluasi yang telah disusun, maka evaluasi yang akan dilakukan pada kasus De Quervain syndrome dextra antara lain A. yaitu evaluasi derajat nyeri dengan skala VAS dan B. evaluasi LGS dengan goniometer. Dan berikut adalah hasil evaluasi dari nyeri dengan VAS dan evaluasi LGS dengan goniometer. Prognosis pada kasus ini biasanya berespon dengan baik pada terapi konservatif, sedangkan pada kasus-kasus lanjut dan tidak dapat memberikan respon yang baik dengan terapi konservatif, maka dilakukan tindakan bedah untuk dekompresi pada kompartemen dorsal pertama dari pergelangan tangan, umumnya berlangsung dengan baik. Morbiditas dapat terjadi jika terjadi komplikasi pasca operasi, misalnya adesi tendon dan sublokasi volar tendon.